Amin. Dalam nama Yesus. Buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu semuanya. Baik kita yang di gereja, baik kita semua yang di rumah. Lambaikan tangan mengatakan Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan ajaib. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan kemenangan buat kita, yang memberikan kemerdekaan buat kita, sehingga kita tidak di bawah belenggu dosa lagi. Oleh sebab itu sama-sama kita jangan takut dengan kondisi yang situasi saat ini, yang mungkin di luar sana banyak wabah COVID-19. Tapi kita berdoa bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan akan memproteksi kita, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita, Tuhan akan memberikan satu perlindungan buat kita, sehingga kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan memberikan hidup yang kekal buat kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku semuanya, baik yang di gereja, baik yang di rumah, siapkan hatimu, siapkan jiwamu untuk memperingati Paskah pada pagi hari ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekarang tinggal diam di rumah, tetapi senantiasa hati dan jiwa kita, mari sama-sama kita tertuju kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah ngayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama, sungguh besar setiamu ya Allahku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang
menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Katakan sama-sama, selamanya. Beri kemuliaan buat Allah Bapa dari surga. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Bapa. Kami tinggikan, kami sembah Kau ya Allah. Haleluya. Kami puji, kami agungkan nama-Mu Yesus. Engkaulah Allah yang ajaib, Engkaulah Allah yang dahsyat. Engkau sudah hidup dari antara orang mati. Kau memberikan kemenangan buat kami. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Hidup yang kekal sudah Kau berikan buat kami. Hidup yang berkemenangan sudah Kau berikan buat kami. Walaupun wabah virus COVID-19 menerpa dunia ini, Engkau yang senantiasa memberikan proteksi buat kami. Kau senantiasa memberikan perlindungan yang sempurna buat kami Tuhan. Dinalawanaya sikana moya sikana moya sikana moya si. Dinalawanaya sikana moya sikana moya. Dinalawanaya sikana moya si. Dinalawanaya sikana moya si. Namamu ya Allah. Haleluya, haleluya Yesus. Mulia namamu, mulia namamu Yesus. Ku puji, ku sembah, ku agungkan Engkau Allah yang ajaib. Kami rindu datang menyembah-Mu, kami rindu datang mengagungkan Engkau. Inalamoya sikaramoya sikaramoya si. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus. Kami naikkan sembah dan pujian bagimu. Kami tinggikan namamu ya Allahku. Kami agungkan Engkau sekarang dan sampai selamanya. Kami muliakan namamu. Kami agungkan Engkau Yesus. Kau yang sudah berikan kemenangan total buat kami Tuhan. Kau sudah memberikan kemenangan yang sempurna buat kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan dunia ini. Biarlah semuanya ada dalam Kau Tuhan, proteksi-Mu. Umat-Mu yang mengasihi Engkau, umat-Mu yang senantiasa datang menyembah-Mu, walaupun sekarang ada di rumah,
Tapi biarlah mereka, mata mereka, hati mereka tertuju kepadamu, memuji dan menyembahmu ya Tuhan. Ibadah tidak dibatasi oleh gedung, ibadah tidak dibatasi oleh tempat, tapi dimanapun kami berada, kami boleh beribadah kepadamu. Kami bisa menyembahmu, kami bisa membangun hubungan yang intim denganmu, kami bisa merasakan hadiratmu. Jamah kami semua Tuhan, jamah kami yang ada di gereja ini, jamah kami jemaat yang ada di rumah, yang saat ini beribadah, yang saat ini, oh Tuhan, oh Tuhan, mereka datang kepadamu. Mereka mengindahkan himbauan daripada pemerintah supaya penyebaran virus COVID-19 ini Bapak bisa dipatahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Darah-Mu yang menyembuhkan, darah-Mu yang sudah menyucikan Tuhan, darah-Mu yang sudah membebaskan kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Kami berada Tuhan sebagaimana kami ada. Kami boleh berdiri di rumah-Mu ini Tuhan, semua akan kebaikan-Mu. Jemaat-jemaat boleh ada di rumah mereka masing-masing, beribadah di dalam persekutuan keluarga mereka masing-masing, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu penyertaan-Mu, kami rindu senantiasa Kau berikan semangat buat kami, iman yang senantiasa tumbuh dalam hidup kami, sehingga kami semakin dikuatkan. Kami tidak terpuruk, baik dari segi ekonomi, baik dari segi kesehatan kami, baik dari segi mungkin pergaulan kami tidak terpuruk Tuhan. Tapi Tuhan senantiasa melimpahkan berkat anugerah-Mu yang dahsyat dan ajaib buat kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik kita yang di sini dan di rumah, mari siapkan hati dan jiwa kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan di hari Paskah ini yang menguatkan iman kita, karena salib Yesus yang sudah memberikan kemenangan, karena salib Yesus yang sudah memerdekakan kita, karena dengan salib Yesus kita diberikan hidup yang kekal, dan karena Dia sudah bangkit dari orang mati, menunjukkan kuasa keilahiannya yang menyatakan Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dan bersyukurlah kita memiliki Tuhan Yesus kita yang sudah menang dari antara orang mati. Mari siapkan hati dan jiwa kita dan datang kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan ikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib
pulihkan, pulihkan hatiku. Nyatakan kaulah segalanya. Katakan kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup memulihkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kau yang berkuasa, di mana Kristus hidup. Amen. Ada kehidupan bagi kami orang-orang yang percaya. Engkau hidup pada hari esok bagi orang-orang yang percaya. Kami bersyukur ya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna itu akan menuntun langkah kehidupan kami dalam setiap kami menapaki kehidupan ini. Engkau senantiasa beserta dengan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan mengurapi dan memberkati setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat ini kita merayakan hari Paskah, di mana pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Paskah artinya adalah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Paskah artinya pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya ingin membacakan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Perikopnya di sini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihat di tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh beroleh kesulitan apa-apa. Marilah mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini." Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa kebangkitan Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah satu-satunya yang menciptakan Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dikatakan ini memperjelas bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita besar di tengah-tengah dunia ini. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan yang besar bagi orang-orang yang percaya dan mau melakukan kehendak firman Allah dan mau hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dikatakan bahwa membawa berita sukacita besar, membawa damai sejahtera yang besar, memperjelas fakta bahwa surga dan neraka adalah ada, dan memperjelas fakta dan nubuatan bahwa Yesus akan datang kali kedua, akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau atau tidak, suka atau tidak, percaya atau tidak, dia pasti akan datang kali yang kedua beserta dengan pasukan bala tentara surgawi, datang di awan-awan menjemput orang percaya. Oleh sebab itu, ini membuktikan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia, Bapak Ibu. Bahwa iman kita tidak sia-sia. Bahwa ketekunan saudara tidak akan pernah sia-sia. Kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Bahkan sementara kita di dunia ini, sudah firman Tuhan memperjelas, Tuhan Yesus memperjelas
bahwa kebangkitannya membawa damai sejahtera. Kebangkitannya membawa kemenangan. Kebangkitannya membawa pengharapan yang baru bagi orang-orang yang percaya. Dikatakan di sini bahwa ketika malaikat ini dikatakan datang ke kuburan Tuhan Yesus, makam Tuhan Yesus itu, dikatakan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Oh haleluya, haleluya. Ketika malaikat Tuhan, satu malaikat Tuhan saja turun ke bumi ini, bumi bergoncang seperti ada gempa bumi. Apalagi Tuhan Yesus datang kedua kali. Apalagi Tuhan Yesus datang, kita menggunakan dalam nama Yesus segala persoalanku, segala sakit penyakitku, segala penyakit corona di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami, lalukan, lewatkan itu dari kami, dari keluarga kami, dari orang-orang percaya, dari bangsa kami, bangsa Indonesia ini, supaya dipagari oleh kuasa ilahinya Tuhan. Dan dikatakan wajahnya bagaikan kilat malaikat surgawi, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Kenapa dengan penjaga-penjaga itu? Orang-orang Yahudi yang berkuasa pada waktu itu, penatua-penatua, imam-imam kepala, bahkan urusan agama, saudaraku, memerintahkan kepada mereka di mana Yesus sebelum dia mati berkata nanti pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Mereka menjaga makam itu, nanti dicuri orang atau dia bisa betul-betul bangkit. Dan memang dia betul bangkit, berkuasa atas kematian itu. Dan sudah demikian mereka malah belum percaya, saudaraku. Mereka malah bersepakat untuk berbohong. Imam kepala, saudaraku, urusan-urusan agama, penatua-penatua, orang Yahudi sampai hari ini masih banyak belum percaya bahwa Mesias itu sudah datang, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Mereka gemetar. Ia tidak ada di sini, kata malaikat itu kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ayat yang ke-6 dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah di tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini membuktikan bahwa Yesus sudah mengatakannya, menubuatkan kepada mereka. Kemudian ayat ke-8 pasal 28 ini berkata, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari secepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, orang kusta sembuh, orang yang lumpuh sembuh, orang buta bisa melihat. Mereka bisa memperoleh mujizat demi mujizat yang daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, mereka semua ibarat anak ayam yang baru menetas, kehilangan induk bagaikan kehilangan induknya. Mereka dicengkram dengan rasa ketakutan. Mereka dicengkram dengan rasa cemas di dalam kehidupan mereka. Oh, bagaimana ini? Mereka ketakutan dengan pemerintah pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, tapi ketika mereka mendengar dari malaikat bahwa Yesus bangkit, mereka sudah membuktikan melihat di kubur itu sudah kosong. Mereka segera pergi dari kubur itu karena diberitahu malaikat. Dengan takut, kata firman Tuhan, dan dengan sukacita. Rasa takut itu berbaur dengan sukacita dan digantikan dengan sukacita besar. Oh, dia mau ingin cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Tiba-tiba ayat 9, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Ada salam Yesus bagi saudara dan saya pada saat ini. Amin.
salam damai sejahtera, salam kekuatan, penghiburan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sebab Tuhanmu adalah Tuhan yang bertanggung jawab, bukan hanya menciptakan manusia itu, tapi Tuhan juga memelihara kita, dan Tuhan juga bertanggung jawab untuk kita terus berada di dalam jalan-jalannya, dan kita akan masuk dalam surga yang kekal. Dan Yesus katanya mengatakan, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, oh haleluya, di tengah-tengah ketakutan manusia sekarang ini, di tengah-tengah ketakutan bangsa-bangsa dunia ini, orang percaya pun penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Dikatakan, tetapi digantikan ketakutanmu, digantikan dengan sukacita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Alkitab ada 365 kali, saudaraku, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Artinya dalam setiap hari, dalam satu tahun adalah 365 hari. Setiap engkau takut, setiap hari engkau, setiap menit, setiap hari engkau khawatir akan hidupmu, setiap hari engkau takut dalam hidupmu, ini, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Tuhan sudah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melakukan kehendaknya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, kutuk sudah diubah Tuhan menjadi berkat. Tangisanmu diubah Tuhan menjadi tari-tarian dan sukacita. Raja Daud berkata, Tuhan sudah mengubah tangisan kita, ratapannya menjadi tari-tarian. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat kita berkata 365 kali, jangan takut. Bapak Ibu yang dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan di hari-hari yang terakhir ini, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan di dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat selanjutnya bahwa Yesus mendekati mereka di dalam ayat 18, memperjelas. Yesus mendekati mereka dan berkata, katanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya, haleluya. Kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itulah sebabnya kita jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, saudaraku sekalian Tuhan. Kita senantiasa dekat dan setia kepada Tuhan, supaya kita terus tidak kehilangan sukacita, jangan kehilangan damai sejahtera, jangan kehilangan kesabaran di tengah-tengah situasi yang begitu mengerikan karena corona sekarang ini. Tapi berlindunglah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti melakukannya dari umat manusia di muka bumi ini, dari umat manusia bagi negara dan bangsa kita ini. Inilah sebabnya kita berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi kesehatan para dokter, para medis. Mereka sudah banyak juga jadi korban. Berdoa bagi umatnya secara khusus, saudaraku, supaya dilalukan semua segala penyakit-penyakit dan penyakit sampar dari bangsa kita, dari sidang jemaat yang ada di Sadon ini, mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Ada berita sukacita, saudaraku, berita yang luar biasa di mana Yesus bangkit. Dia menang atas maut, dan dia memegang kunci kerajaan sorga dan kerajaan maut. Itulah sebabnya kita terus setia kepada Tuhan. Sekalipun pemuka-pemuka agama pada waktu itu, mereka memutarbalikkan berita itu, menyogok serdadu-serdadu, supaya dia mengatakan, oh mayat Yesus itu malam-malam ketika kami tertidur, murid-muridnya mencurinya. Itu
tidak akan pernah memutuskan bahwa Allah itu tetap bangkit. Dia menyatakan diri, bertemu dengan para murid-muridnya. Dia berkata, jangan takut, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dikatakan ada banyak mereka berunding. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan supaya mereka bersekongkol membuat cerita palsu. Yesus tidak bangkit sampai segitunya. Bukannya mereka percaya kepada Tuhan, malah membuat cerita palsu. Dan mereka tidak akan berkenan kepada Tuhan. Mereka itu akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan dilemparkan kepada lautan api yang menyala-nyala. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya, saudaraku, Yesaya pasal 40 ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang silih Tuhan, ketahuilah orang-orang yang sedang ragu, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang sedang mengalami penyakit corona sekarang di rumah-rumah sakit, sedang diisolasi. Ketahuilah, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika umat Tuhan berada di dalam pembuangan, ketika umat Tuhan berputus asa, tidak memiliki harapan lagi, datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata, Dia Allah yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Saudara mungkin merasa tidak berdaya, saudara mungkin merasa kekurangan, saudara mungkin merasa putus asa. Ada jalan keluar, ada Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Berdoalah kepadanya, bergantunglah kepada Tuhan, dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, beri aku kekuatan. Roh Kudus, itulah sebabnya permuliakanlah Dia karena kebangkitannya. Permuliakan Allah di dalam Allah itu sendiri. Permuliakanlah Allah di dalam Yesus Kristus, dan permuliakanlah Allah di dalam Roh Kudus. Maka engkau akan diberkati. Allah akan memberikan jaminan dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya. Kalau kita sudah merasakan, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan ini, ada tugas dan tanggung jawab yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Jangan kita simpan sukacita itu bagi pribadi kita. Beritakan kabar itu bahwa Yesus sudah bangkit. Beritakan kabar itu bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Beritakan kabar itu bahwa Yesus memberikan kabar sukacita di dalam kitab Injil. Saudaraku mengatakan secara rinci, saudara, tentang pelayanan Yesus, kehadiran Yesus ke muka bumi ini. Oleh sebab itu saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20, untuk kita aktif memberitakan kabar sukacita, untuk kita tidak pasif sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak pasif, kita tidak suam-suam kuku, tidak hanya mendengar saja di tengah-tengah situasi di akhir zaman ini. Kita harus serius kepada Tuhan. Saya bacakan di dalam ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang silih Tuhan, kata kunci dari kita diberkati Tuhan, kata kunci untuk kita disertai Tuhan, kata kunci supaya hidup kita dipenuhi dengan pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi, memikul salib kita, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita diperhadapkan kepada permasalahan. Kata kunci untuk kita memperoleh mujizat, beritakan, bertindak, melangkah. Kalau engkau tidak melangkah, Tuhan tidak akan pernah menyertai engkau.
Dibuktikan dengan ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai, ini janji Tuhan, bukan janji manusia, bukan janji setan-setan, tapi janji Tuhan pasti menyertai orang-orang yang aktif memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang aktif melakukan firman Tuhan, orang-orang yang pasif tidak akan diberkati Tuhan, orang-orang yang suap-suap buku apalagi akan dimuntahkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan berkata, oh aku tidak mengenal engkau. Oleh sebab itu, lakukan perintah Tuhan. Kabarkan Injil di seluruh pelosok dunia ini. Dan katakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dan ketika kita datang kepadanya, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku telah mengenal kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa kematiannya, artinya mujizat pun masih ada. Dan juga kita harus memikul salib kita. Seberat apapun masalah kita, bersabar kita terus menjalani, hadapi. Dan Tuhan akan memberikan kekuatannya, itu Roh Kudus, memberikan kemampuan. Bukan mujizat terus. Karena kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Memang masih ada mujizat, tapi Tuhan mau kita menjadi partner kerjanya, rekan sekerja Allah di muka bumi ini, melakukan kehendaknya di dalam kehidupannya. Yesaya berkata tadi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ketahuilah bahwa mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin saya memberitakan Injil kebenaran, saya sudah sangat tua renta. Tuhan berkata, sampai masa tuamu Dia tetap Tuhan, sampai putih rambutmu Dia tetap menggendong Bapak Ibu dan saya. Dan Tuhan senantiasa memakai saudara dan saya menjadi alatnya untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang sedang kacau balau sekarang ini. Oleh sebab itu, ayat yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 5 ayat 24. Tolong mungkin Mama Berkat bacakan. Ibu Gembala membacakan Yohanes pasal 5 ayat 24. Haleluya. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amen. Puji nama Tuhan. Ayat ini, firman Tuhan ini memperjelas keyakinan saudara bahwa Dia berkata barang siapa dengar perkataan firman Tuhan, percaya dan melakukannya, dikatakan. Dia berkata ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara dan saya akan pasti memiliki hidup yang kekal kalau kita percaya akan kuasa kebangkitannya, kuasa kematiannya dan kebangkitannya. Barang siapa mendengar perkataan firman Tuhan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kata Yesus Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum. Ayat ini memperjelas bagi kita bahwa orang-orang yang percaya dan bertobat melakukan firman Tuhan dan melakukan pelayanan kepada orang lain, membantu orang-orang yang lemah, maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tidak masuk dalam hukuman neraka yang kekal. Saudara adalah orang-orang yang beruntung. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati saudara baik di rumah maupun di gereja ini. Teruslah beritakan Injil di tengah-tengah situasi apapun. Terus percaya kepada Tuhan sampai kita mendapat perlindungan yang penuh dari Tuhan. Saya kagum akan kabar baik yang Yesus kabarkan ini. Kabar sukacita. Dia datang dari surga, menunjukkan jalan ke surga. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita bekerja keras, aktif melakukan firman-Nya, hidup di jalan-jalannya, hidup kudus tidak bercelah. Sampai kapanpun Yesus datang,
kita didapati dalam keadaan setia. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kita. Perlindungan penuh dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Segala penyakit menjauh daripada kita, karena darah Yesus sudah menguduskan dan mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah atmosfer surgawi senantiasa berada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi semua orang yang mendengarkan firman-Mu, semua orang yang beribadah di rumah maupun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di bait-Mu pada saat ini di gereja ini. Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan sedang melindungi mereka. Tuhan sedang memberkati mereka, memberi kekuatan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan doa, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, Bapak Ibu. Cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dan oleh kuasa Roh Kudus memberkati kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menghakimi dunia ini. Sama-sama kita berkata haleluya, haleluya, amin. Dan nyanyikan pujian terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.